Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kalau kita semua boleh ada di tempat ini, sebagaimana kita ada saat ini, semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Saya percaya saat ini kita datang ke tempat ini, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati. Kita buka hati kita buat Tuhan. Dia ada di sini, undang Dia masuk ke dalam hati kita. Mari kita berikan yang terbaik. Yang terbaik. Kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik. Biarlah setiap pujian penyembahan kita, Tuhan disenangkan. Haleluya. Oh, ini setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau, kami mau rasakan hadirat-Mu, kami mau rasakan jamahan-Mu. Oh, Tuhan, kami membuka hati kami mau siap panggil nama. Kami siap, kami telah siap, sebab hanya Engkaulah Allah yang layak kita tinggikan. Amin. Saat ini Tuhan, selidiki setiap hati kami, ujilah setiap hati kami. Oh, Kau yang layak kami tinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Amin.
Engkau menyelidiki hati kami. Selidiki batinku dan hatiku. Mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana.
setiap hati kami Tuhan. Ujilah setiap hati kami. Apakah kami berkenan di hadapan-Mu? Haleluya, haleluya. Kau mengetahui setiap isi hati kami saat ini. Engkau mengetahui isi hati kami saat ini. Bapa, Bapa, kami panggil nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Rasakan kehadirannya, rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di sini, siap melawat setiap kita. Saat ini Dia di sini siap membalut luka hati kita. Dia di sini siap menghiburkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Haleluya. Kita naikkan syukur ke hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hati, ku nyanyi Hosana bagi Dia, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dia layak terima kemuliaan. Ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan sekali lagi dari lubuk hatimu, ku nyanyi Hosana. Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini. Ini ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu. Amin. Yes. Amin. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, kami agungkan. Amin. Sebab Engkau layak disembah. Hanya Yesus Allah yang layak disembah. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak disembah. Amin. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, yang disembah. Untuk doa pembukaan, saya minta dengan hormat Ibu Dede akan membuka di dalam doa. Mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Turunkan urapan-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu melayani WL Singer, pemain tamborin, tim musik. Setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu diurapi dari tempat tinggi. Kiranya ibadah kami ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di surga juga ada sorak-sorai. Karena pagi hari ini kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mempersembahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia.
Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi sekarang ini, segala sesuatunya semakin sulit, keadaan semakin sulit. Tapi mengucap syukur, kita punya Allah yang memampukan kita untuk tetap tertawa. Haleluya. Coba sih mau ketawa sambil lihat kanan kirinya, banyak temennya kok, nggak apa-apa. Coba ya, ketawa sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lu nggak usah ditahan ya. Coba kita ketawa lagi, dilepaskan ketawanya, jangan diempet ya. Coba kita ketawa, endingnya dikasih kata puji Tuhan, gitu ya. Ayo kita ketawa sama-sama, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan sama saya ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Katakan tetapi engkau kan tetap tertawa. Tetapi engkau kan tetap tertawa. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Boleh goyang-goyang kok biar gak tegang. Mari kita bersorak bagi Dia. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Kita harus bahagia ya, sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kau memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta, karena ku tahu Tuhan memberikan merangan pada orang-orang yang dicintainya. Tuhan kita gak pernah terlambat Bapak Ibu, menolong kita. Ayo ditunjuk. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Senyumnya mana meskipun gak kelihatan. Mari kita katakan bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Ayo berbahagia, karena kita disayang loh. Amin. Tuhan kau memenuhi segala kebutuhanmu. Kami percaya Tuhan. Anaknya tak dibiarkan meminta. Haleluya. Karena ku tahu Tuhan memberikan merangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Amin. Musik juga memuji Tuhan. Tetap percaya Bapak Ibu, kalau burung di udara saja dipelihara, terlebih saya dan Bapak Ibu semua juga akan dipelihara Tuhan. Jadi tetap tertawa. Katakan, karena Tuhanku memberi kemenangan. Karena ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana situ pusing, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Diganti aku ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, diganti aku ya, engkaunya ya. Coba kita katakan,
tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita terus ya Bapak Ibu ya di dalam Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu loh begitu besar, tak terukur kasih Tuhan buat setiap kita. Kita belajar lagu ini ya. Katakan begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, amin. Tidak ada yang seperti Tuhan kita, kasihnya luar biasa. Katakan begitu besar kasih, begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada seperti Dia, tiada yang sepertiku, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, selalu baru, tiada pernah sudah. Amin. Boleh tepuk tangan seperti ini. Amin. Kita mau katakan sama-sama, betapa baiknya Tuhan kita. Dan betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Haleluya. Tiada bandingannya loh Tuhan kita. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya,
Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Dia hadir di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Nyatakan isi hatimu dengan penuh iman kepadanya. Inilah saatnya. Nyatakan isi hatimu dengan iman kepadanya. Percaya apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapi, percaya Tuhan akan beri kemenangan. Tuhan akan beri kemenangan. Hanya percaya saja kepadanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Engkau segalanya. Yesusku, hanya dalam segalanya. Kami yakin Engkau di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
kami. Kemenangan itu milik kami. Ku yakin Kau hadir. Dia ada di sini. Dia ada di sini, Bapak Ibu, di sebelahmu. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan pelukannya saat ini. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku yakin Kau hadir di sini. Dia siap membebaskan. Dia sanggup melepaskan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Amin. Percaya kemenangan itu milik kita. Percaya. Selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Kami tahu Tuhan, kami tahu kemenangan akan terjadi di tengah-tengah kami pagi hari ini. Jemaat-Mu yang sakit, kami pulang membawa kesembuhan. Ada hal-hal yang berat yang harus kami hadapi. Kami tahu kami akan pulang membawa kemenangan, sorak-sorai dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengembalikan kepujian hormat hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari silakan duduk. Firman Tuhan kepada saudara, salah satu asrama putri saya, Tuhan, mari kakak. Shalom keluarga Immanuel. Di sini saya akan membawakan pujian yang mengajak kita untuk bernyanyi dan bermazmur untuk Tuhan sepanjang hidup kita. Kiranya menjadi berkat untuk semuanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Lydia. Ya, puji Tuhan, hari ini saya ingin berbagi berkat untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan akan mendapatkan kebenaran yang baru, saudara. Dari kisah orang Samaria yang murah hati. Itu saudara nanti bisa melihatnya, karena waktu kita ya sangat terbatas. Di Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Ini perikop yang panjang, tetapi jangan khawatir, saya tidak akan membaca seluruh perikop ini, nanti saya akan ambil sepotong-potong ya saudara. Saudara, seringkali kita mendengar nasihat firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menolong orang lain. Berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Sering ya kita dengar itu. Bahkan bukan hanya di gereja. Orang tua juga mengajarkan kepada anak. Mertua mengajarkan kepada menantu dan sebagainya. Sering kita dengar ini. Kita nolong orang itu jangan beda-bedakan. Biasanya seperti itu. Atau tanpa melihat latar belakang seseorang. Tapi setelah kita membaca Lukas 10 ini saudara, nanti saudara di rumah boleh membaca dengan seksama. Ternyata banyak hal yang menarik dan saya ingin membaginya buat saudara semuanya hari ini. Kebenaran yang pertama yang saya ingin mau bagi buat saudara. Seseorang yang membicarakan kebenaran, sering dia ngobrol tentang kebenaran, tidak menjamin seseorang itu memiliki hati yang benar, saudara. Walaupun sering ngobrol, sering diskusi tentang firman Tuhan mungkin, ngobrol tentang ayat, tentang kebenaran pokoknya. Belum tentu hatinya memiliki hati yang benar. Kisah tentang orang yang Samaria yang baik hati, saudara, merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan yang tidak tulus, maaf ini dalam tanda kutip, dari para ahli Taurat. Ayat 25, saya akan bacakan satu ayat ini buat saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia tanya, sebenarnya dia kan ahli Taurat ya saudara. Pasti dia tahu jawabannya ini. Tidak mungkin dia tidak tahu. Untuk seseorang mendapatkan hidup yang kekal, dia tahu jawabannya. Tapi dia sengaja bertanya. Saudara, kadang di lingkungan kita ya, di tempat kerja, di tempat saudara bermain, di lingkungan kita, pertemanan kita, kadang ada seseorang, ada orang-orang tertentu yang kadang mengajak berdiskusi dengan kita, sebenarnya dia tahu jawabannya. Paham ya? Hanya tujuannya ingin berdebat. Tujuannya kadang ingin mencari kesalahan kita. Mencari kesalahan dari iman kita, dari keagamaan kita. Saudara terkasih, pakar kitab suci ini bertanya, sengaja bertanya kepada Yesus untuk mencobai Tuhan. Di kitab Lukas, di ayat-ayat sebelumnya, saudara, di pasal Sabat, di hari Sabat, kisah ini saudara, Tuhan ngerti pikiran mereka saudara, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, orang-orang Farisi. Tuhan tahu, sebab itu Tuhan ngomong ke mereka, engkau bertanya, aku bertanya kepada kamu. Waktu itu Yesus ngomong seperti itu. Aku bertanya kepada kamu, itu ada di Lukas 6 saudara. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan? Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau membiarkan dia? Manakah yang lebih berkenan buat kamu? Nolong orang tapi itu pada hari Sabat atau membiarkan dia binasa? Saudara, itu pertanyaan Tuhan Yesus. Karena mereka waktu itu orang-orang Yahudi itu sangat pokoknya mengidolakan hari Sabat, saudara. Orang hari Sabat itu nggak boleh ngapain-ngapain. Nggak boleh beraktivitas di luar. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang mengeluarkan tenaga. Tapi buat kita hidup di perjanjian baru, asal engkau sudah beribadah, sudah mengutamakan Tuhan, mau aktivitas setelah kamu ibadah, mau rekreasi ya monggo. Mau ada acara keluarga ya monggo. Yang penting kan tidak meninggalkan jam ibadah. Itu kita. Itu yang Tuhan Yesus juga mau ajarkan kepada para ahli Taurat dan para Farisi ini saudara.
Saudara terkasih, sebab itu Tuhan Yesus bertanya seperti itu, saudara. Ada orang-orang yang tertentu yang kadang mengajak kita berdiskusi hanya untuk mencari kesalahan kita. Motivasinya salah, motivasinya keliru. Semakin ada banyak orang berbicara kebenaran, banyak ngobrol tentang kebenaran, belum tentu hatinya ini baik loh saudara. Itu kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan. Saya yang tertarik ini kepada kebenaran yang kedua saudara, yang jauh lebih. Saudara, ada orang yang khatam kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Saudara yang punya latar belakang, maaf ini ya, non-Kristen atau saudara kita Muslim, mereka kenal dengan istilah khatam. Sudah selesai membaca kitab mereka mulai dari awal sampai akhir, itu disebut khatam. Biasanya mereka setelah khatam, mereka akan melakukan kayak selamatan gitu ya. Mereka, hore, berhasil aku membaca kitab suci. Saudara, kalau selamatan jangan lupa ngundang saya. Mungkin ada di antara saya dan saudara yang sudah berhasil membaca kitab kita ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa jadi tidak hanya sekali, sudah berkali-kali berhasil. Yes, aku berhasil membaca seluruh kitab suci. Khatam kitab sucinya, tapi tidak berubah karakternya. Dari obrolan yang dicatat oleh Lukas, kita tahu saudara, ahli Taurat ini sangat menguasai kitab suci, sangat menguasai kitab Taurat. Yang mengutip dengan benar hukum-hukum di firman Tuhan. Yang merangkum semua kebenaran dia hafal saudara. Ada banyak anak Tuhan saudara yang sudah banyak hafal ayat ini hafal, dia ngutip dengan cepat. Kalau dia ikut cerdas cermat Alkitab bisa juara 1, sak gereja mesti kalah. Tapi hanya untuk bangga-banggaan, aku kilo hafal kitab suci, hafal banyak ayat, tetapi karakternya nggak berubah, tidak diubahkan, tetap saja seperti orang yang tidak khatam Alkitab. Hafal banyak firman Tuhan, ayat-ayat dihafalin, tapi tidak menghidupi firman itu. Orang lain tidak melihat perubahannya, tidak melihat buah-buah roh dalam hidupnya. Orang lain tidak melihat Kristus dalam hatinya. Sama saja hidupnya sama dengan yang dulu. Tetap suka berkata-kata kotor. Ya kalau ada teman, kita tahu ada teman di kantor, kita jujur. Kalau enggak ada teman, ya namanya enggak ada teman. Alhamdulillah enggak ada teman. Ini kita belum, orang lain belum melihat. Yang Allah maksud kalau engkau khatam, arti khatam ini bukan hanya bicara tentang kita ini menguasai firman, saudara. Engkau tidak perlu hafal semua firman Tuhan di sini. Yang Tuhan mau, Kristus itu ada dalam hidup kita. Firman-Nya itu mengubah hidupmu. Engkau membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Ini yang Kristus katakan, yang Yesus katakan kepada para ahli Taurat, saudara. Coba kita melihat ayat 27 sampai 29, saudara. Dari Lukas 10. Jawab orang itu, ini ahli Taurat ya saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia? Sampai di sini dulu saudara. Saudara, Yesus setelah ini memberi perumpamaan di bawahnya itu. Tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem mau menuju ke Yeriko. Kalau dari Yerusalem tentunya dia adalah orang Yahudi.
Ini ada orang Yahudi turun, mungkin mau belanja, mungkin mau jalan-jalan. Di tengah jalan dirampok, saudara. Dikatakan, Yesus ngasih perumpamaan, menyeberangkan kebenaran kepada mereka. Yang katanya katam Alkitab ini, saudara. Pada waktu orang Yahudi ini dirampok di pinggir jalan, saudara. Ada imam, anak sekolah minggu, saya ceritakan di anak sekolah minggu ya. Imam lewat, cuma noleh gitu. Oh, ada orang dirampok. Ya sudah, aku sibuk kok. Aku mau melayani. Aku mau rapat mungkin. Datang lagi orang Lewi. Orang Lewi ini siapa? Ini pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Mereka suku yang dikhususkan untuk melayani altar. Cuma ditengok aja. Jalan aja, dilirik tok. Alah ya nanti mungkin kalau ada orang lewat sini nolong dia. Kan gak harus aku yang nolong, pasti ada orang lain lagi nolong. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gak lama kemudian ada orang Samaria lewat di situ. Siapa orang Samaria? Sebenarnya ini bagian dari Yahudi, sebenarnya mereka ada orang Yahudi, tapi mereka bermusuhan dengan orang-orang suku Israel, saudara. Karena dianggap apa? Orang Samaria ini mengkhianati Tuhan. Karena pernikahan mereka diasingkan, saudara. Mereka menikah dari suku-suku yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang bergaul dengan Samaria, wah, aku gak mau bergaul dengan kamu, kamu najis. Gak selevel dengan aku ini orang-orang kudus. Aku ini orang pilihan Tuhan, aku gak mau bergaul dengan kamu. Ini orang-orang Yahudi itu seperti itu, saudara. Gak mau mereka bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan kasih perumpamaan buat mereka. Pada waktu orang Samaria ini lewat, dia melihat yang tergeletak itu siapa tadi, saudara? Orang Yahudi, orang Yerusalem, penduduk Yerusalem. Perhatikan, saudara. Waktu pertanyaan ini dikatakan oleh orang-orang ahli Taurat, siapa sesamamu manusia? Buat kita siapa sesama manusia, saudara? Siapa sesamamu manusia? Apakah orang yang sering menolong kita? Oh, ini sesamaku, friend forever, karena dia suka nolong aku. Pas aku butuh dia ada. Pas aku butuh pinjem-pinjem dia ada. Kalau dia nggak nolong aku, wah kamu bukan sesama aku deh. Karena kamu kan nggak pernah nolong aku. Siapa sesamamu manusia? Orang yang kita hormati, orang yang kita segani. Oh, ini harus aku tolong ini, karena dia kan orang yang aku hormati, idolaku dia, bosku dia, teman sekerjaku dia. Aku berkewajiban menolong dia. Oh, ini mertuaku, makanya aku harus tolong. Ini menantuku, makanya aku harus tolong. Siapa sesama kita, saudara? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah kita perhitungkan? Bagaimana dia? Apakah dia sesamaku? Kalau dia pas kita butuh ke dia nggak nolong kita? Pas dia datang kepada kita, dia butuh bantuan? Oh, engkau bukan sesamaku, engkau nggak pernah nolong aku. Pas aku butuh bantuanmu dulu, waktu suamiku masuk rumah sakit, aku butuh bantuanmu, engkau nggak ngelurkan tangan untuk aku. Engkau bukan sesamaku manusia. Bagaimana dengan orang yang pernah menyakiti kita? Orang yang mungkin pernah mencemarkan nama baikmu, pernah memfitnah engkau, merugikan pekerjaanmu, mengambil keuntungan yang harusnya menjadi bagianmu. Pas dia butuh, terkapar di pinggir jalan, butuh uluran tangan kita. Tuhan ngomong, ini loh ahli Taurat, sesamamu manusia yo ini. Waktu orang Samaria yang dibenci ini menolong orang Yahudi, ini yang dimaksud sesamamu manusia. Saudara, kalau kita memberi bantuan kepada orang yang baik kepada kita, senang enggak kita? Senang, mudah sekali. Kita mengulurkan tangan kepada orang yang mendukung kita,
menopang kita itu sangat mudah. Tapi kita harus ngulurkan tangan, memberikan bantuan, mendoakan dia. Orang yang pernah menyakiti hatimu. Wow, ini yang Tuhan bilang, ini yang harus engkau kerjakan. Ini yang dimaksud sesamamu manusia. Hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan, yang tidak bisa kita kerjakan, dan kita berhasil mengerjakannya. Ini yang Tuhan bilang, yes, ini yang Tuhan maksud, yang Tuhan ingin mengajarkan buat ahli Taurat dan para Farisi. Juga kepada kita, anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi saudara, orang yang bicara banyak kebenaran, sering ngobrol, diskusi, tapi belum tentu hatinya benar saudara. Yang kedua, orang yang hafal kitab suci, katam kitab suci, tidak menjamin perubahan karakternya. Kristus tidak ada dalam hidupnya. Tuhan katakan kosong, nol. Ketiga, kebenaran yang ketiga. Aktif melayani tidak sama dengan mentaati firman Tuhan. Orang yang aktif melayani sama dengan, tidak sama dengan orang yang taat kepada firman Tuhan. Belum tentu dia taat. Saya kasih banyak contoh saudara. Wah mungkin saudara ngerasani, Bu Dede kokot bayi ngene yo, hoi, jak dikongkon neh. Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang yang terkemuka dalam komunitas Yahudi. Ahli Taurat, Imam Farisi, orang-orang terkemuka saudara, orang-orang terpandang mereka. Mereka paham hukum Allah, bahkan mereka mengajar. Ingat orang ahli Taurat ini ngajar saudara. Dia ngajar firman Tuhan, dia ngajarkan kebenaran. Ini mereka tokoh-tokoh yang hebat di Yahudi saudara. Waktu mereka diperhadapkan kepada kebutuhan sesamanya, baik imam dan orang-orang Lewi ini saudara, sama-sama tidak bisa mempraktekkan kebenaran yang mereka ketahui dan mereka beritakan. Mereka biasa memberitakan kebenaran, tapi nggak bisa praktek itu. Kalau saya ngajari anak saya, caranya bikin kue ini gini loh sayang. Bikin caranya masak ayam sambal hijau ini gini. Cuman ngomong, tapi saya nggak pernah praktek. Percaya nggak anak saya, mama nggak tahu masak kok. Nggak mungkin Isa. Kalau cuman itu aku juga bisa lihat di YouTube. Jadi firman Tuhan itu nggak hanya kita katakan, nggak hanya kita belajar sergap baca kitab suci, tapi harus dipraktekkan saudara. Dilaksanakan setiap hari, dipraktekkan. Praktek, tempat yang praktek paling mudah itu di mana saudara? Paling mudah tapi paling sulit. Di tengah-tengah keluarga. Firman Tuhan kita praktek di tengah-tengah keluarga dulu. Kita menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah keluarga dulu, baru keluar, baru di lingkungan kerja, di teman-teman kita nongkrong. Ibu-ibu ada yang suka nongkrong? Boleh nongkrong di depan TV sama anak-anak, kan di tempat nongkrong ya. Waktu ahli Taurat, para Lewi, imam-imam ini diperhadapkan dengan kebutuhan sesamamu manusia, dia nggak bisa saudara. Saya mengingatkan ini saudara, juga untuk saya hari ini. Jangan sampai kita hanya pandai menyampaikan Injil, menyeberangkan kebenaran, bisa bersaksi, pandai bersaksi, menenangkan jiwa, giat melayani, di ladang Tuhan kita sangat giat. Jadwal di gereja kita, jadwal pelayanan kita padat. Ya singer, ya WL, apalagi guru sekolah minggu, melayani di kaum wanita, aktif di youth, di kaum muda, di Pro-M aktif. Tapi kita mengesampingkan ini saudara, sampai mengesampingkan melayani sesamamu manusia. Allah mau kita menghidupi ini saudara.
Keluarga Immanuel, mari kita menghidupi firman Tuhan bersama-sama. Kita akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjadi ahli Taurat. Tuhan akan senang kalau kita menjadi ahli Taurat. Tapi juga kita akan menghidupi Taurat yang kita pelajari. Menjadi ahli Taurat juga menjadi orang Lewi, giat melayani dan mengasihi sesamamu manusia. Dipraktekkan itu. Kerjakan di tengah-tengah keluarga dulu, kemudian keluar, melakukan banyak hal. Mungkin waktu kita praktek melayani sesamamu manusia, tidak ada keuntungan yang kita dapat, saudara. Sering ruginya. Saudara, kami melayani di Perintisan Kanigoro itu sudah 9 tahun lebih, saudara. Ini maaf saya katakan, saudara. Serupiah pun kami tidak pernah namanya mendapat keuntungan. Karena memang tujuan kami melayani di sana seperti tidak itu. Di sana banyak janda-janda, saudara. Janda-janda, orang-orang Hindu, latar belakang Hindu. Penyembahan, kita hanya ngobrol dengan mereka, satu ayat kita seberangkan, ngobrol, kita mendoakan kebutuhan mereka, sambil kita sedikit berbagi untuk kebutuhan jasmani mereka. Itu saja, saudara. Kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sesama dengan kita. Ya, Tante Dede lek ngomong diwolak-walik, enggak sebenarnya, saudara. Allah mau kita mengasihi sesama manusia, hanya mau berteman dengan orang yang sefriend, selevel, berteman, berkarib, berdiskusi dengan orang yang sesama tadi itu. Tapi Allah mau kita lebih seperti ini, saudara. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi. Berjarah campuran, saudara, karena pernikahan. Seperti yang saya katakan tadi, orang Yahudi ini anti banget bergaul dengan orang Samaria. Bergaul dengan mereka. Saudara, sebab itu Allah mau kita mengasihi sesama bukan karena mereka gitu. Lek kamu sukumu sama dengan aku, oke lah, aku ulurkan tangan. Walaupun kamu di luar sana kamu punya baik, tapi kan kamu sesuku sama aku mau deh. Kalau kamu nggak sama sederajat, enggak mau. Pekerjaanmu oke lah, kamu sederajat dengan aku. Kamu sama-sama pelayanan sama aku di gereja, oke, aku maulah nolong kamu, ngulurkan tangan untuk kamu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengasihi sesama manusia, kenal ini lebih jauh. Allah kita mengendaki kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama lewat hidup kita itu setiap hari, saudara. Allah mau kita memberikan kasih kita, cinta kita, kasih sayang kita kepada sesama manusia itu setiap hari. Saudara, kadang karakter seseorang itu terbaca. Biasanya kita naik kendaraan ya, bapak-bapak, mas-mas yang biasanya driver di jalan biasanya macet kadang. Nah sudah macet, ada orang sing rodok megel nih gitu ya. Naik kendaraan yang sama, sopir yang kadang kurang punya sopan santun dalam berkendaraan. Kadang kita terpancing untuk marah. Bahasa Inggrisnya itu the maiso.
Ya, sampai keluar kadang. Hal-hal yang kejutan-kejutan gak terduga itu keluar. Wah. Demaisonya ini keluar. Nah ini loh maksudnya Tuhan. Kalau Tuhan mau kita ini menjadi berkat dulu buat keluarga kita. Ini dalam satu mobil kita yang denger satu mobil ada calon menantumu mungkin. Ada anak-anakmu. Dengar, wih, Papa demaiso ini. Kemudian dia bertanya, apa itu artinya papi? Daddy, apa artinya itu? Kemudian bagaimana kita orang tua mau menjelaskan demaiso tadi? Saudara terkasih, semua kita ini membutuhkan kasih karunia Tuhan, saudara. Untuk kita dapat mentaati firman Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang berdosa. Kita ini sama dengan orang Samaria, saudara. Yang dulunya kita ini najis. Haram di mata Tuhan. Kita ini najis sama dengan orang Samaria. Sebab itu kita tidak boleh menganggap orang lain najis. Kita mengharapkan orang lain, menajiskan orang lain. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Yang punya kuasa berhak menghakimi itu hanya Tuhan kita. Kita kalau ada menerima keselamatan sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau kita mengasihi sesamamu manusia. Itu juga orang-orang Samaria yang dimaksud oleh Tuhan. Orang-orang Samaria di luar sukumu, di luar komunitasmu, di luar orang-orang yang tidak pernah menguntungkan engkau. Ini yang Tuhan maksud sesamamu manusia. Dalam pandangan orang lain, dalam pandangan kacamata dunia. Kalau engkau kalau engkau mau menolong orang, ya tolonglah dia yang baik. Kalau dia nanti udah kamu tolong, dia suatu hari dia bisa nolong kamu. Tolonglah usahanya dia. Suatu hari dia sudah besar usahanya, dia akan nolong kamu. Itu kacamata dunia, saudara. Tapi kita akan melihat dari kacamata Kristus. Kacamata surgawi. Bahkan pada waktu kita sudah menabur. Mungkin kita tidak pernah menuai di tempat itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, saudara semuanya. Taburanmu itu tidak akan sia-sia. Engkau akan menuai, mungkin kamu tidak menuai di ladang di sana. Tapi Tuhan akan sediakan tuaian-tuaian di tempat lain, saudara. Engkau menolong orang yang bernama Budi, nggak ada ya namanya Budi di sini. Engkau bisa ditolong dengan orang yang namanya Banti misalkan. Tuhan kita itu Tuhan yang nggak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Dia ajarkan kepada kita anak-anaknya, saudara, iya dan amin. Apa yang kau tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang senang nabur. Walaupun kecil, taburanmu kecil, engkau akan nuai, saudara. Tuaianmu itu enggak akan pernah kita pikirkan. Sebab itu kita jangan berharap seperti saya menabur di Kanigoro, menolong mereka pertumbuhan rohani mereka. Saya diberkati dengan orang-orang lain, saudara. Dari tempat lain, Tuhan memberkati saya. Bisa menyekolahkan anak-anak saya, keempat putri-putri saya. Dari berkat bukan dari orang Kanigoro. Dari berkat-berkat yang lain yang Tuhan sediakan. Karena janji Tuhan itu seperti itu. Kisah Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, saudara. Kiranya tidak hanya menjadi kisah teladan. Cuman kisah teladan ini akan menjadi cuma dongeng buat kita. Tidak bisa menghidupinya kita, saudara. Tapi kiranya ini kisah orang Samaria yang baik hati ini meruntuhkan, saudara, meruntuhkan tembok-tembok keangkuhan kita selama ini. Keegoisan kita, kesombongan kita dalam menolong sesamamu manusia, dalam memandang orang lain. Ini akan meruntuhkan kita. Tidak hanya kisah Samaria menjadi teladan, tidak hanya jadi patron, tidak hanya jadi contoh buat kita.
kita berhasil, saudara, kalau kita berhasil mengasihi sesamamu manusia, berbahagialah engkau, Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang berhasil mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Tanpa syarat, tanpa mengharap sedikit pun balasan dari orang itu. Tuhan ngomong berbahagialah engkau. Dan engkau akan menuai dari kasihmu kepada sesamamu. Saudara terkasih, mari kita akan terus semakin dekat dengan Tuhan, giat dengan Tuhan. Gak hanya untuk memuaskan hasrat intelektual kerohanian kita saja, aku menjadi orang cerdas secara Taurat, tidak. Tapi aku mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi. Puji Tuhan, Tuhan berkati keluarga Immanuel hari ini. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian Mas Andi, selidiki aku, lihat aku. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hati kami Yesus, lihat hatiku. Oh Tuhan melihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh Tuhan Kau Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah Berikan hatimu untuk Tuhan pagi hari ini saudara. Tuhan ngerti hatimu.
Tuhan tahu hatimu. Mari komitmenmu berikan untuk Tuhan. Setiap kami keluarga Immanuel, kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau tidak hanya menjadi ahli Taurat, tapi kami mau menghidupi Taurat. Kami mau menghidupi firman Tuhan setiap hari. Turunkan berkat-Mu untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang kenal firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Dede yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati dan memberkati pelayanan Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Pak Buang ingin menyampaikan pengumuman karena berkaitan dengan vaksinasi lansia. Untuk saya mulai dulu dengan jadwal kegiatan gereja. Jam 9 ini ada sekolah minggu. Ya, kehadirannya adalah kelas kanak-kanak dan pratama. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak-anak di usia kanak-kanak dan pratama bisa datang jam 9. Di tempat ini ada sekolah minggu sampai jam 10. Dan sore setengah 5 sampai jam 6 ada ibadah sesi 2 yang akan dilayani oleh Ibu Dede juga. Dan Bapak Ibu Saudara, kegiatan gereja akan dimulai hari Rabu. Hari Rabu ini tidak ada persekutuan doa, tetapi kembali ada pendalaman Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah daftar, yang sudah mengikuti 2 kali boleh datang lagi di hari Rabu jam 7 sampai jam setengah 7 sampai jam kira-kira mungkin sampai jam 8 karena ada perubahan ya, ada tanya jawab jadi mungkin agak sedikit diperpanjang waktunya. Dan hari Kamis ada ibadah kaum pria melalui video call. Hari Jumat ibadah KW mungkin nanti akan diinfokan oleh para koordinir ya, yang akan mengkoordinasi ibadah KW apakah tatap muka atau video call ya. Jadi ibu-ibu tunggu saja infonya di grup WA KW. Dan hari Sabtu itu ada ibadah hari Jumat ya. Di sini tidak muncul ya. Hari Jumat ada pertemuan Pro-M ya pukul 7 malam. Jadi ada koordinasi ya dari Mas Yayo dengan teman-teman yang tergabung di dalam profesional muda ya, silakan datang jam 7 malam. Dan hari Sabtu ibadah pemuda seperti biasa jam 6 sore. Dan hari Minggu ibadah tetap seperti biasa setengah 7 sampai jam 8. Jam 9-nya sekolah minggu adalah kelas balita ya. Kehadiran untuk minggu depan di sekolah minggu itu yang hadir adalah kelas balita. Dan sore tetap ada ibadah sesi 2 setengah 5 sampai jam 6 sore. Bapak Ibu Saudara, ini info mengenai vaksin. Karena kemarin saya tanya kepada Pendeta David Manurung, kalau saya biasa panggilnya Bang David ya, karena
Dulu sering ketemu di Sati. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kita daftar vaksin itu, khususnya yang lansia, yang 7 orang yang sudah daftar dan pendamping itu, ternyata BMGK itu hanya mewadahi, membantu kita untuk mendaftarkan nama kita. Untuk namanya keluar itu ternyata dari aplikasi Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, awalnya kita berpikir bahwa 7 orang yang kita daftarkan itu langsung keluar berbarengan, tapi ternyata itu dari aplikasi Kementerian Kesehatan itu diacak ya. Jadi saya dapat info bahwa yang nanti hari Kamis yang akan pergi ke Cemara Ballroom ya, di belakang Unggul ya, di daerah Karanglo sana itu adalah Bu Siama ya. Ibu saya sudah hubungi. Oh ya Ibu. Bu Siama jam 10 pagi ya, hari Kamis. Dan Bu Karli akan saya tanyakan lagi infonya hari Kamis itu jam berapa, karena beliau hanya sampaikan dapat WA di anaknya ya. Terus sama saudara Catherine sebagai pendamping ya, itu hari Kamis jam 10 pagi ya. Bapak Ibu Saudara yang namanya mungkin belum keluar, tunggu saja, nanti ada info. Bapak Ibu Saudara yang menjadi permasalahannya sekarang itu adalah Kementerian Kesehatan itu info untuk nama kita masuk dalam daftar vaksinasi, kapan kita akan vaksinasi itu ternyata dikirimkan ke WA, tidak ke SMS ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau seandainya mungkin daftar, lebih baik daftar dengan nomor WA yang ada WA-nya ya. Kalau mungkin pakai HP jadul ya, khususnya yang lansia lebih baik pakai HP nomor anaknya ya, atau mungkin nomor saudaranya yang ada WA. Karena sekarang kementerian kirimnya ke WA ya, tidak ke SMS. Kalau kita tunggu SMS nanti tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang namanya belum keluar ya, jangan takut, jangan panik ya. Masih panjang ya, vaksinasi tahap 1 ini sampai 17 Juli. Jadi masih 1 bulan lebih ya. Jadi tunggu saja ya, para lansia yang sudah daftar tunggu saja waktunya ya. Pasti nanti di WA ya. Yang pertama mungkin Bu Siama dulu dan Saudara Catherine dan Bu Karli. Bapak Ibu Saudara, ini infonya juga berkaitan dengan transport, karena awalnya gereja memikirkan kalau 7 orang itu namanya keluar berbarengan, gereja akan menyediakan transport, tapi ternyata karena namanya acak ya, dan kalau seandainya hanya keluar 1 orang, gereja memikirkan supaya Bapak Ibu yang namanya keluar lebih baik berangkat sendiri ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seandainya jam 10 berarti jam 9 sudah ada di sana ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu infonya. Dan kata Bang David Manurung, ternyata prioritas pertama ya dalam tanggal 14 ini ya, mulai besok itu adalah lansia yang usianya 60 ke atas. Nah, jadi kalau 60 ke bawah berarti belum prioritas yang didahulukan ya. Itu info dari Bang David Manurung, dan beliau bilang tolong dukungan doa karena BMGK sedang berjuang melawan mereka yang anti vaksin ya. Dia katakan bahwa ternyata ada kelompok anti vaksin yang coba menggagalkan supaya lansia ini jangan divaksin. Nah, jadi dia bilang minta dukungan doa. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, ini terakhir, saya tadi ngomong dengan Bu Lili karena anaknya Ayu perawat di Lavalet. Ayu mengatakan gini, kalau lansia itu sangat sepuh banget ya, seperti Mbah Tiara, itu kalau tidak ikut vaksin nggak apa-apa. Karena apa? Aktivitas mereka sehari-hari hanya di dalam rumah. Mereka tidak keluar ya, kecuali mungkin datang ke gereja hari Minggu cuma sekali dalam seminggu. Jadi kalau mereka nggak ikut vaksin tidak apa-apa ya. Karena kenapa? Kata Ayu, efeknya vaksin ya, jangan sampai karena usia mereka yang sangat sepuh dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan efeknya vaksin itu jangan sampai berdampak yang tidak diinginkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang tua atau punya mbah yang sudah sangat sepuh,
kalau tidak diikutkan ke vaksin, ya jadwal vaksin nggak apa-apa. Karena dari perawat katakan ya karena aktivitas mereka hanya di rumah tidak apa-apa ya. Karena di situ pun mereka sedang membentuk diri mereka untuk jadi semakin kuat ya. Yang penting rajin minum vitamin C ya. Ya itu saja Bapak Ibu Saudara, itu yang saya bisa sampaikan. Kalau mungkin ada info yang terlewatkan mengenai vaksinasi ini, bisa tanya ke saya, nanti saya tanya lagi ke Bang David Manurung. Itu saja info pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit, kita akan menutup ibadah kita, Ibu Gembala akan mendoakan kita angkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Tuh pasti sanggup dengan kasih Kristus. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Engkau bukan hanya membuka jalan buat kami, tapi Engkau memberi kekuatan buat kami. Jemaat-Mu hari ini yang ada yang sakit Tuhan, kami tahu dengan iman kami, maka bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat hari ini, Engkau ada pergumulan khusus hari ini, serahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Mari kita pulang pagi hari ini membawa anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan di dalam Allah Roh Kudus akan memberkati engkau, membuat berhasil apapun yang kau kerjakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Untuk persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di depan ya Bapak Ibu Saudara.